Ya, halo teman-teman semua. Sesuai sama apa yang udah Iren bilang di kemarin-kemarin, bakal ada satu narasumber lagi dari ranah psikologi lingkup, khususnya ada di psikologi komunikasi. Di sini Iren bawa narasumber seorang dosen di kampus Iren juga, yang mungkin boleh ibunya langsung yang memperkenalkan diri. Mungkin ibu bisa perkenalan dari namanya siapa dan kesibukan sekarang lagi ngapain gitu, Bu? Halo Gimana? semuanya. Saya eh, Wiwi. Saya adalah dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Bandung dengan beberapa mata kuliah tentunya. Tidak hanya spesialis di psikologi komunikasi ya. Nah, ya malam ini kita akan berbincang mungkin ya tentang topik yang memang sangat menarik dan saat ini lagi bisa dibilang aktual ya fenomenanya gitu. Saya kira itu ya. Silakan Renata. Ya baik Ibu. Nah, seperti yang udah Ibu sebut juga tadi, ini tuh fenomena aktual dan menarik gitu ya, tentang perfeksionisme mahasiswa gitu Bu. Nah, ini kan berkaitan sama manusianya itu sendiri ya Bu, mahasiswa sebagai manusia gitu. Gimana pikiran, perasaan, dan perilaku manusia tuh emang seru banget kayaknya untuk diulik gitu. Jadi di perfeksionisme kali ini tuh pingin bahas dari psikologi komunikasinya juga. Mungkin eh, langsung masuk ke pertanyaan pertama juga Bu, untuk nantinya membuka pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kalau dari Ibu sendiri, dari sudut pandang psikologi komunikasi khususnya, perfeksionisme itu apa ya Bu? Bisa dijelaskan lebih banyak nggak sama kita semua gitu? Iya, jadi gini ya, sebetulnya kan profesionalisme itu lebih cenderung ke eh, kondisi seseorang ya, dan mungkin ini akan lebih tepatnya memang di bedah atau dilihat dari perspektif ilmu psikologi sebetulnya ya. Karena kalau perspektif bicara soal bagaimana kondisi keadaan dirinya dan lain-lain itu memang perspektifnya dari ilmu psikologi ya. Karena kalau psikologi komunikasi itu lebih kepada bagaimana seseorang bisa berkomunikasi dengan efektif, eh, dilihat dari keadaan psikologi berkomunikasi dirinya gitu. Jadi bagaimana interaksi itu bisa menjadi lebih baik dengan kita memahami eh, bisa jadi lawan bicara kita atau audiens kita. Jadi lebih ke sana sebetulnya ya kalau dari sudut pandang psikologi komunikasi. Tapi baiklah kalau misalnya saya mau coba menganalisa dari sudut pandang psikologi komunikasi itu mungkin lebih kepada bagaimana seseorang yang punya karakter perfeksionis ini dalam melakukan pola-pola komunikasi di dalam lingkungannya. Jadi lebih ke sana sebetulnya. Apakah nanti dia cara-cara berkomunikasinya seperti apa begitu. Kalau menurut hemat saya jadi lebih ke sana ya kalau mau dibawanya ke psikologi komunikasi karena ranah kita memang di situ gitu. Saya tidak akan membahas tentang bagaimana seseorang bisa punya perfeksionis, bagaimana ciri-ciri orang perfeksionis itu harus bagaimana. Saya mungkin tidak akan ke wilayah itu ya, tapi saya lebih bagaimana kalau orang punya kecenderungan perfeksionis itu melakukan pola komunikasinya dengan lingkungan itu seperti apa gitu. Jadi lebih ke situ sebetulnya. Ya baik Ibu, tadi bicara-bicara soal psikologi komunikasi yang emang tentang gimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif gitu ya Bu, baik itu sama diri sendiri Ya, maupun sama orang lain juga gitu Bu. Dan sejauh yang Iren cari tahu gitu ya Bu, perfeksionisme itu sendiri juga kan berhubungan ya Bu sama komunikasi dia dengan dirinya sendiri, sama dia dan orang lain gitu. Em, jadi mungkin yang pingin Iren tanyain duluan itu kayak kenapa sih Bu, ada nggak sih alasan dari kenapa perfeksionis itu bisa mempengaruhi cara atau kualitas interaksi gitu antara eh, orang yang memiliki sifat perfeksionisme ke, ya pokoknya gimana gitu cara bisa mempengaruhi kualitas interaksi dan gini, komunikasinya. kalau dalam sudut pandang psikologi komunikasi itu kan ada yang namanya konsep diri. Konsep diri. Nah, konsep diri itu kan bagaimana dirinya menilai eh, diri kita gitu ya.
Apakah kita nih konsep dirinya positif atau konsep dirinya negatif. Nah, banyak faktor sebetulnya membentukkan konsep diri itu. Nah, mungkin salah satunya adalah tentang keadaan perfeksionis itu. Apakah konsep diri terbentuk karena seseorang punya perfeksionis itu akan seperti apa konsep dirinya? Begitu. Itu dari sudut pandang psikologi komunikasi ya. Jadi menurut saya kalau misalnya eh, dia punya kecenderungan perfeksionis, artinya dia punya eh, konsep diri yang eh, akan banyak mengganggu juga nanti pada pola komunikasinya. Sepanjang perfeksionisnya itu eh, terlalu dalam arti mengganggu dirinya ya, gitu. Contoh misalnya kan eh, orang perfeksionis ekspektasinya kan tinggi ya untuk pencapaian. Kalau di mahasiswa kan misalnya saya harus dapat nilai A, saya harus dapat nilai B gitu ya. Dan dibarengi dengan usaha-usaha. Tapi begitu pencapaiannya itu tidak tercapai dan itu mempengaruhi ke konsep dirinya. Tiba-tiba dia merasa menjadi yang tidak mampu. "Ah, saya tidak mampu bersaing, saya tidak mampu ini, tidak mampu itu, sehingga muncullah konsep diri yang negatif. Itu. Dan kalau sudah punya konsep diri negatif, maka eh, ini akan mengganggu terhadap pola, pola komunikasi dengan orang lain. Belum apa-apa, kita udah menilai orang lain jelek, belum apa-apa, juga belum berkomunikasi, udah aku mah gak akan sanggup komunikasi sama dia mah, dah aku mah tidak mampu. Nah, kayak gitulah ya. Itu kan Oh, diri yang negatif itu gitu. Jadi karena dia merasa pencapaian perfeksionis dia tidak tercapai gitu. Jadi sehingga dia merasa bahwa saya kayaknya tidak mampu karena saya kemarin aja nilai A saya nggak bisa gitu, ya kan? iya betul Nah, Bang. memang begitu. Nah, itu yang maksud saya akan mempengaruhi pada pola komunikasi adalah dia akan membatasi diri jadinya. Belum apa-apa udah merasa saya kayaknya nggak pantas mau ngobrol sama si A, saya nggak pantas mau ngobrol sama si B gitu. Akhirnya yang terbangun kalau dari sudut pandang psikologi komunikasi itu konsep dirinya gitu, terganggu gitu. Nah, seperti itu. Ya, ternyata waktu dengar tadi kata ibu, eh, ada yang emang perfeksionisme tuh ujungnya lihat selalu ke hasil gitu ya Bu ya, pengen nilainya bagus, entah itu A atau B gitu. Tentu dengan dibarengin sama usahanya juga. Dan iya nyambung sih sama psikologinya itu ke konsep diri tadi yang udah Ibu bilang, bikin ke cara pola komunikasinya juga jadi beda gitu ya Bu. Udah menilai orang lain gimana-gimana duluan, udah takut duluan untuk berinteraksi sama orang lain gitu ya Bu. Nah, mungkin selanjutnya eh, bisa ke menjawab pertanyaan ini Bu. Kayak emangnya bagaimana sih seorang perfeksionis itu menanggapi kritik atau saran atau masukan dari orang-orang yang dilayangkan kepada dia gitu? Apakah dengan komunikasi yang efektif baru dia bisa menerima itu atau eh, gimana gitu Bu kalau ada dikaitin sama komunikasinya itu sendiri? Gini, kan faktor yang mempengaruhi konsep diri seseorang itu salah satunya orang lain. Nah, kita bisa mendapatkan konsep diri kita dari orang lain itu dengan kita berkomunikasi dengan orang tersebut, ya kan? Nah, kita mengenal diri kita itu dengan mengenal orang lain dulu, terlebih dahulu, ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya Renata menilai diri saya, maka akan membentuk konsep diri saya. Misalnya, contohnya. Renata selalu memandang saya misalnya, wah Bu Wiwi eh, judes misalnya. Bu Wiwi galak misalnya begitu. Dengan beberapa orang membuat penilaian seperti itu terhadap diri saya. Nah, karena banyak penilaian begitu, jadi kan konsep diri saya juga terbentuk oleh saya. Oh, berarti saya ini judes ya. Oh, saya kan galak. Nah, konsep diri saya jadinya seperti itu. Jadi konsep diri seseorang itu sangat dipengaruhi oleh dengan penilaian dari orang lain terhadap diri kita dan itu terjadi kalau kita sudah melakukan komunikasi. Nah, terkait dengan tadi mengenai apa tadi bagaimana caranya?
Bagaimana seorang perfeksionis itu ya kayak menanggapi kritikan dari orang lain ke dia gitu, Bu? Mm-mm. Nah, eh, mungkin itu masuk ke dalam kalau si perfeksionis ini punya konsep dirinya positif, maka dia akan terbuka dengan semua kritikan-kritikan dari orang lain. Dia sangat antusiasme terhadap sebuah pujian. Ya, dia senang kalau dipuji dengan keberhasilan yang telah diperolehnya. Ya, itu positif artinya dia konsep dirinya. Kemudian kalau ada orang mengkritik, dia terima dengan terbuka dan mau memperbaiki. Artinya dia konsep dirinya positif. Walaupun dia perfeksionis, tapi ketika terdapat sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya, capaiannya, nah maka dia akan menanggapinya secara positif gitu. Oh, ini mungkin masukan buat saya. Saya harus jauh lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu seperti itu caranya gitu. Jadi membangun konsep diri kitanya itu harus positif dulu gitu. Kan ada tuh ciri-ciri konsep diri negatif, ciri-ciri konsep diri yang positif ya. Eh, itu kelihatan banget karena nanti dari konsep diri ini akan mempengaruhi terhadap komunikasi kita dengan orang lain menjadi lebih bagus, lebih efektif, atau sebaliknya gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi Bu untuk ada nih kata beberapa sumber gitu ya Bu dan kata orang-orang juga kalau emang ciri seorang yang perfeksionis itu anti kritik nggak mau menerima karena semua orang harus nurut Iya, apa betul. yang jadi standar dia gitu. Tapi ternyata itu terpatahkan Mm-mm. sama tadi ya Bu. Kalau misalkan konsep dirinya dia positif malah ya dia terbuka aja Iya, untuk menerima segala kritikan betul. itu. Iya. Jadi caranya si kaum para penganut perfeksionis ini harus membenahi konsep dirinya dulu. Konsep dirinya dibuat positif dulu sehingga dia nanti akan terbuka dengan kritikan yang biasanya dia tidak mau dikritik karena dia masuk pada kelompok konsep dirinya yang negatif. Iya kan? Seperti itu. Ya betul Bang. Dan terkadang juga dia menilai orang lain juga seperti itu loh. Yang orang punya perfeksionis itu contoh misalnya begini. Kalau dan ini kata konon kabarnya apa namanya sedang gejala ini di Gen Z ya, di Gen Z ya. Iya betul Ibu. Ya, kalau memandang ada seseorang misal, misal dosen nih, misal, oke, standar tugas yang baik adalah harus yang begini, 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 misalnya. Nah, dia itu karena konsep diri dia negatif, maka dia menanggapinya, wah, dosen ini mah zaman dulu banget, feodal banget, gitu. Nggak ngerti ya kalau anak-anak sekarang itu eh, kalau begitu tuh jadi dinilainya, oh dosennya ini kalau perfeksionis. Nah, justru dia menuduh gitu. Menuduh orang kalau perfeksionis, padahal mungkin sebetulnya dia yang merasa bahwa apa-apa harus perfeksionis gitu. Sebetulnya itu. Kan di Gen Z itu begitu ya. Jadi di lingkungan kerja aja misalnya. Kalau punya bos, atasan, punya standarisasi pekerjaan, dia langsung menuduhnya, ah si bos ini mah terlalu perfeksionis gitu. Mudah itu menilai orang udah begitu. Padahal kan mungkin atasan itu ya cuma memang membuat standarisasi pekerjaan yang baik itu yang begini, begitu. Ya betul. Gitu. Jadi kadang siapa si generasi ini tuh menilai orang lain perfeksionis, padahal sendirinya juga begitu, gitu. Ingin dipahami dengan keperfeksionisannya itu, gitu. Iya kan? Iya betul. Kalau sesuatu tuh kecewa, cemasnya tuh terlalu berlebihan kalau sesuatu ekspektasi yang dia mau capai tidak tidak tercapai, itu cemas, berlebihan, stres gitu kan. Ya saking karena ingin ingin perfectnya itu gitu. Kayaknya tuh cuman se aduh kayaknya kalau lagi nulis gitu, cuman ada kecodet sedikit aja tuh dirobek semua diganti gitu kayaknya ulang gitu. Betul Padahal Ibu cuma ada bisa yang sampai dihapus kayak gitu. X misalnya gitu. Padahal bisa dihapus pakai tip X gitu kan tidak merusak yang lainnya gitu. Tapi kadang karena saking profesionalis tuh dicari-cari aja gitu. Ah, tapinya jelek ada tip X. Ah, tapinya huruf ini beda sedikit, nggak enak dilihatnya gitulah gitu. Seperti itu. Itu contoh kecil ya dalam tulisan. Bagaimana itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari?
komunikasi dengan orang lain, baru pembukaan, baru tahap perkenalan, udah ketemu nggak enaknya, udah malas berkomunikasi terus sama dia. Padahal kalau kita punya konsep dirinya positif, ya nggak apa-apa. Setiap orang kan punya perbedaan, punya pemikiran, cara pandang, ya. Maksudnya kalau kitanya berangkat ke sana, jadi komunikasi itu bisa terus berlangsung sebetulnya. Itu seperti itu. Eh, iya betul betul, tapi bener juga sih Bu kayak yang tadi seseorang itu menilai orang perfeksionis padahal diri dia sendiri pun begitu juga gitu sebetulnya. Meskipun mungkin tingkatan perfeksionis Iya, juga karena dia beda-beda ya Bu. menilai dari sudut pandang dia. Dia menilai dari sudut pandang dia yang dianya perfeksionis gitu. Mungkin orang lain itu tidak perfeksionis, tapi dia menilai dari sudut pandang dirinya gitu. Itu kan ciri-ciri orang punya konsep diri negatif. Oh, Seperti itu. itu ternyata negatif ya Iya, Bu masuknya. negatif dong. Karena dia tidak terbuka dengan apa namanya eh, komunikasi orang lain gitu. Tidak menanggapi positif eh, pesan-pesan, informasi yang disampaikan orang lain. Dia menanggapinya negatif gitu. Iya Bu betul, dan mungkin ini ada nyambungnya juga nih Bu sama pertanyaan berikutnya di mana eh kemarin juga di wawancara Iran sama narasumber sebelumnya tuh ada Hmm. eh, dia seorang yang perfeksionis. Terus di kasus dia yang perfeksionis itu, ketika dia dihadapkan sama pekerjaan kelompok di kampus kan kita ngerjain tugas nggak selalu individu ya Bu ya, Ya, ya melibatkan orang lain betul. juga gitu. Nah, di kasusnya dia itu, ketika ada orang teman di kelompoknya yang bekerja enggak memenuhi standar dia gitu ya Bu, dia akan Mm-mm. langsung tanpa mengkomunikasikannya itu ke temannya, dia bakal kerjain ulang sendirian. Baru Hmm. setelahnya sampai itu memenuhi apa yang kata dia bagus gitu, baru setelahnya dia kabarin ke temennya gitu. Nah ibu kalau misalkan yang kayak gitu gimana, atau maksudnya harusnya apakah eh, harusnya bisa nih sebelumnya tuh dikomunikasikan dulu gitu sama temennya tanpa dia Iya, bertindak duluan ya. gitu. Nah, itu kan efek dari seseorang yang perfeksionis menganggap bahwa orang lain udah nggak punya peran lah gitu, menurut sudut pandang dia ya. Sehingga dia punya anggapan bahwa sudah untuk apa dikomunikasikan lagi. Toh hasilnya juga tidak sesuai yang dia harapkan. Jadi dia menganggap bahwa segala sesuatu itu nggak perlu dikomunikasikan dulu lah gitu. Handle aja sendiri dan menganggap mungkin hasil dengan dia sendiri itu lebih baik. Nah, ini yang saya bilang, kalau dia seseorang punya perfeksionis yang terlalu dampaknya negatif ya, mengganggu ke komunikasi. Dia enggan berkomunikasi dengan orang lain karena menganggapnya bisa dibereskan oleh sendiri gitu ya. Padahal komunikasi itu penting ya. Eh, maksud saya begini, dia tahu apa kekurangannya dari tugas itu. Ya bagaimana orang bisa paham, orang lain bisa paham kalau tidak dia komunikasikan. Nah inilah konsep diri negatif dari para kaum profesionalis. Nah itu selalu menganggap bahwa ah udahlah nggak usah dikomunikasikan lah, bisa saya atasi sendiri. Padahal komunikasi itu penting, betul loh. Segala hal itu kuncinya di komunikasi. Mungkin dengan dikomunikasikan dengan baik, perfeksionisme yang diharapkan itu bisa tercapai sebetulnya gitu. Ya, segala sesuatu itu kan harus terbuka dikomunikasikan. Nah, tapi karena dia menganggap bahwa dia yang paling perfeksionis kalau dengan orang lain malah nggak jadi bagus gitu pekerjaannya, itu akhirnya mengganggu ke pola komunikasi kan akhirnya. Nah, itu. Jadi komunikasinya jadi terganggu. Ya betul Ibu. Dan emang kayaknya dari komunikasi juga tadi sebetulnya standar bagusnya itu bisa jadi tercapai dengan komunikasi karena membangun kerjasama juga nggak sih Bu dari komunikasi itu sendiri gitu sama teman-temannya, Iya, teman-teman betul. di kelompok. Iya dong. Oh, betul itu. Kan komunikasi itu harus dibangun. Komunikasi efektif itu kan dilakukan dengan penuh kesadaran peran-peran masing-masing. Kalau
belum apa-apa, anggap udah underestimate gitu ya sama orang lain, ya komunikasinya juga akan berjalan dengan baik, ya kan? Jadi bagaimana kita sudah melakukan batasan-batasan gitu terhadap orang lain untuk berkomunikasi, sehingga kita tidak bisa mendapatkan feedback yang baik dari orang lain karena kitanya sendiri sebagai sumber informasi, sebagai berperan sebagai komunikatornya juga tidak melakukan komunikasi yang baik. Itu kalau menurut saya. Jadi memang kan cenderung terlalu sentral kepada diri sendiri ya kalau perfeksionis itu. Iya, Ibu, betul. Tidak mengindahkan peran orang lain gitu ya. Jadi ada semacam, padahal kita belum ngobrol ya contoh sama orang tersebut. Tapi kita sudah punya asumsi bahwa, wah kalau saya kerja sama-sama dia, kayaknya tugas ini nggak akan beres. Nah, misalnya begitu ya. Padahal kalau kita komunikasikan dulu dengan orang itu, jangan-jangan dia punya eh, skill atau keahlian yang memang dibutuhkan dalam tugas itu. Tapi karena belum apa-apa kita sudah tidak dikomunikasikan, ya akhirnya buruk komunikasi dengan si tim anggota kelompok tadi, gitu. Jadi menganggap udahlah lebih baik perannya sentralistik di dia aja. Menganggap dirinya yang paling bisa mengerjakan tugas itu. Sebetulnya tugas sesulit apapun kan kalau dikomunikasikan dalam kelompok dengan baik kan bisa diatasi bersama-sama gitu. Masukan-masukan eh, dari teman-teman, usulan-usulan itu kan membangun menjadi lebih perfect tugas itu. Nah, sepanjang hilangkan ada orang yang merasa bahwa standarisasi perfect itu ada di satu orang gitu. Eh, iya betul, Bu. Tapi mungkin dari tadi yang Irang tangkap agaknya lebih ke bukan menyalahkan, tapi beratnya tuh di seseorang yang perfeksionisnya ini gitu. Tapi kan Bu, di luar itu mungkin teman-temannya sendiri pun punya peran gitu. Maksudnya ketika selain dari seorang yang perfeksionisnya ini memandang dasi itu mah ngerjainnya gini, dasi itu mah gitu, tapi emang kerjaan Hmm. faktanya gitu Bu, kerjaan teman-temannya pun tidak nggak sampai memenuhi standar dia lah, tapi dikatakan baik pun enggak gitu, yang akhirnya bikin dia akhirnya melakukan itu gitu tanpa dikomunikasikan gitu Bu. Jadi Ya, betul. Ya. Jadi gini, jadi yang membuat kegagalan itu karena standarisasi dia tidak disampaikan, tidak dikomunikasikan kepada anggota kelompoknya. Apa sih standar perfeksionis tugas tersebut buat si A ini gitu? Dikomunikasikan gitu. Ya itu makanya kuncinya. Kadang-kadang orang yang udah merasa dirinya sudah perfect gitu, enggan, jadi punya keengganan gitu berkomunikasi dengan anggota kelompok yang lainnya. Nah itu Bu, maksud saya jadi mempengaruhinya itu kan terhadap pola komunikasi itu orang perfeksionis itu ya itu di situ. Keengganannya untuk berkomunikasi dengan orang lain tentang standar ekspektasi yang ingin dia capai itu apa gitu. tanpa sadar gak dia bagi ya Bu ya. Iya, betul. Orang lain taunya oh katanya nggak begini ya tugasnya, oh katanya salah, oh katanya gitu. Tanpa diberitahu dulu bahwa kita nanti mau mengerjakan tugas dengan standar apa gitu. Nah, disampaikan. Tapi kalau misalnya nanti tidak tidak sesuai dengan yang diharapkan lalu muncul kritikan dari teman-teman ya kalau dia konsep dirinya positif ya dia terbuka dong dengan kritikan itu. Bisa jadi dia tidak mau mengkomunikasikan itu dengan anggota kelompoknya karena dia takut dikritik, Oh, nyambung juga takut ke situ ya dianggap Bu. takut dianggap standar perfeksionisnya dia itu dinilai eh, kurang lah sama anggota kelompoknya. Dia tidak mau mendapatkan penilaian-penilaian seperti itu sehingga buat dia lebih lebih baik tidak dikomunikasikan aja.
Betul, Bu, setuju juga kayaknya waktu setelah dengar tadi penjelasan dari Ibu gitu ya. Ya dan mungkin kalau itu kan sama orang banyak ya Bu, sama teman-temannya gitu di kaitannya sama orang lain. Kalau untuk kaitannya sama diri sendiri nih Bu, ada katanya perfeksionis tuh nyambung juga sama budaya prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda tugas. Kayak misalkan entah karena wah kayaknya aku bisa memaksimalkan ini nanti deh setelah aku gini-gini-gini. Makanya ngaruh ke pengerjaan tugas yang dilama-lamain gitu Bu. Nah sebetulnya kalau dari Hmm. psikologi komunikasi itu sendiri, maksudnya komunikasi dia dan diri dia sendiri terkait itu gitu Bu. Apa sih Bu yang menyebabkan seorang mahasiswa yang perfeksionis tuh bisa berpengaruh ke situ gitu, ke menunda-nunda tugas itu? Hmm. Jadi gini ya, kalau kalau menurut saya sih itu kan aspek aspek psikologi seseorang ya. Kalau orang perfeksionis punya kecenderungan lah ya, saya nggak mau menyimpulkan, punya kecenderungan suka menunda-nunda. Itu kan lebih ke perilaku ya artinya. Ada perilaku yang terjadi dari para perfeksionis gitu. Eh, Kalau menurut saya mungkin ada unsur melihat dulu orang lain mengerjakan seperti apa. Nanti kekurangan-kekurangan yang dia pandang di orang lain, dia 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 tidak akan lakukan itu sehingga nanti dia dia si paling muncul yang si paling perfeksionis. Jadi Oh, menunda itu dia mau mengamati dulu, mengamati bagaimana orang lain gitu, supaya nanti dia yang palingnya gitu. Atau bisa jadi karena untuk mencapai perfeksionis itu dia butuh waktu gitu ya, untuk pengerjaan dan lain-lain, sehingga dia semacam mencari eh, ide-ide untuk pencapaian pada si standar perfeksionisnya itu gitu. Butuh waktu gitu. Jadi sebenarnya bukan menunda-menunda sih, tapi dia lebih kayak sedang mencari waktu, mencari apa ya, semacam ya kalau dalam tugas mungkin referensi-referensi yang untuk mencapai profesionis pada versinya dia gitu. Kalau menurut saya sih itu ya, bukan ke budaya kan ini logikanya logikanya kalau orang perfeksionis itu harusnya dia punya ambisi dong, ya kan? Punya ambisi karena untuk mencapai standar yang dia harapkan. Nah, orang ambisi itu jauh dari kata menunda-nunda, ya kan? Malas, enggak lah gitu. Justru dia lebih lebih mungkin dibanding yang lain, dia lebih giat gitu, lebih lebih semangat gitu, lebih punya rasa ingin tahunya itu lebih tinggi karena untuk si pencapaian supaya kalau ngerjain tugas itu perfect gitu punya dia gitu. Kan logikanya begitu kalau orang profesionis. Nah, tiba-tiba ada ciri-ciri orang profesionis itu suka menunda-nunda gitu, kayaknya agak bertolak belakang ya gitu. Nah, mungkin kalau saya sih lebih memandangnya bukan menunda-nunda sih, lebih ke dia mau melihat dulu situasi yang lain sehingga nanti dia yang si paling perfectnya gitu. Itu yang menurut saya sih. Mungkin bisa jadi nanti ada dari sudut pandang eh, ilmu psikologi tentang ada sebuah perilaku yang seperti itu ya, itu mungkin dalam kajian yang berbeda lah nanti dibahasnya. Nah, tapi kalau misalnya ke sikap menunda-nunda kayaknya kalau kaitan dengan wilayah komunikasi mah enggak ya, enggak saling terhubung itu kayaknya, enggak ada kaitan. Kalau dari sudut pandang psikologi komunikasi ya, menurut saya sih begitu. eh, baik Ibu, mungkin melanjutkan langsung ke pertanyaan. Dua pertanyaan terakhir mungkin Bu. Iya, iya, oke. Di sini tuh ada kemarin cerita tentang Teh Tias, narasumber di sebelumnya. Dia tuh mengakui kalau dirinya perfeksionis sebagai mahasiswa. Terus, tapinya keperfeksionisan itu tuh berhasil mengantarkan dia lulus dengan sematan lulusan terbaik satu gitu Bu di angkatannya waktu kemarin wisuda. Nah, Ya. bagaimana tanggapan Ibu terkait
Teh Tias itu yang dia bisa lulus dengan sempurna karena perfeksionisme dengan meskipun circle pertemanannya mungkin mengecil ya Bu karena satu dan lain Ya, hal gitu. Cuman kalau pandangan dari Ibu sendiri seperti apa? ya. Menurut saya perfeksionis itu memberi dampak positif ya bagi studi. Terbukti dengan misalnya ada mahasiswa yang kuliahnya selesai tepat waktu karena dia perfeksionis orangnya. Artinya bahwa dia eh, punya punya standar, punya ekspektasi ingin selesai kuliah cepat. Itu adalah ekspektasinya dia dan dia sangat perfeksionis. Kalau kuliah itu ditandai dengan selesai cepat itu dia perfect gitu ya. Dan capaian-capaian itu menjadi motivasi dia kan untuk menyelesaikan studi lebih cepat gitu. Eh, Persoalan bahwa jadi lingkaran pertemanannya sedikit, saya kira itu tidak masalah ya karena memang eh, itu sebuah pilihan. Dia orang perfect tentunya pasti akan ada sulit dalam berkomunikasi dengan lingkungan karena dia pasti belum apa-apa sudah punya underestimate sama orang lain yang tidak sesuai dengan harapan dia gitu kan. Jadi kalau dia selesai cepat, menurut saya artinya perfeksionisnya memberi dampak positif pada kehidupan dia gitu. Terutama kehidupan studinya ya, studi. Karena hasil dari seseorang profesionis berarti kan karyanya bagus, nilainya bagus karena dia lakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar yang dia inginkan. Betul Ibu setuju dan mungkin nyambung juga sama di segala apa-apanya ya mesti ada harga yang harus dibayar gitu mungkin ya Bu ya. Jadi dengan tadi circle pertemanannya mengecil pun ya konsekuensinya gitu ya Bu. Ya, Baik, baik. Dan mungkin Ibu dari pertanyaan di awal tadi sampai sekarang ini eh menjelaskan kalau sebetulnya perfeksionisme itu tidak selalu buruk ya Bu. Ada baiknya ya juga. betul. Ya, Ya mungkin sebagai penutup nih Bu, eh dari Ibu tuh ada gak sih kesan atau pesan yang bisa disampaikan untuk Iren khususnya yang masih jadi mahasiswa gitu dan teman-teman yang lain juga eh bagi kita seorang yang perfeksionis tuh apa gitu Bu? ya. Jadi gini, jangan memandang bahwa perfeksionis itu dari aspek negatifnya, dari aspek di mana ada dampak pada diri mahasiswa itu yang akhirnya berakibat pada pola komunikasi dengan lingkungannya terganggu gitu ya. Sangat banyak orang yang punya perfeksionis tapi juga berkomunikasi dengan lingkungannya juga baik. Itu juga banyak. Artinya bahwa dia tidak membawa bahwa perfeksionisnya terhadap kehidupan bergaul interaksi komunikasinya gitu. Ya kan? Artinya dia mau berusaha menurunkan eh, standar dia ketika dia bergaul, ketika dia berinteraksi, ketika dia berkomunikasi dengan orang lain. Dia membuka diri istilahnya. Kalau Anda mungkin ingat teorinya dari Johari Widow itu kan bagaimana seseorang membuka diri ya, membuka diri menjadi diri yang diketahui juga oleh orang lain gitu ya. Nah, eh, keadaan perfeksionis itu cukuplah hanya untuk kepentingan diri dia sendiri aja, mencapai prestasi, mengerjakan tugas, capaian-capaian yang lainnya gitu ya, atau misalnya standarisasi tugas harus baik, itu diperlukan karena itu memotivasi mahasiswa untuk membuat sesuatu karya, tugas dan lain-lain dengan baik. Itu dasarnya dari perfeksionis itu. Tapi jangan membuat perfeksionis ini mempengaruhi pada komunikasi dengan orang lain begitu. Sehingga eh, perfeksionis ini tertanam secara positif, tapi interaksi dia dengan lingkungan juga tidak terganggu. Komunikasi dengan orang lain juga dia bagus. Itu kan yang luar biasa. Karena gini, kalau dia punya komunikasi yang bagus dengan orang lain, perfeksionis positif itu bisa ditularkan. Sehingga menular kepada orang lain yang orang lain mungkin tadinya yang malas-malasan, tidak punya standar, kalau ngerjain tugasnya penting asal ngerjain tugas gitu ya. Tapi karena dia berkomunikasi baik dengan yang punya jiwa perfeksionis gitu ya, lambat laun akan terbawa karena ya itu tadi konsep diri itu kan kita itu atas penilaian orang lain ya.
orang lain menilai apa seperti apa, ya kita akan seperti apa yang kita nilai, ya, seperti orang lain nilai. Eh, Lingkungan juga punya pengaruh gitu ya terhadap perkembangan kita ya. Orang lain punya pengaruh terhadap pertumbuhan kepribadian kita. Ya mungkin kalau kita bergaul dengan yang perfeksionis dan orang perfeksionis ini berkomunikasinya baik, maka akan punya dampak positif menularkan mental perfeksionis itu. Kalau menurut saya begitu, jadi tidak negatif sih sepanjang orang tersebut masih mau berkomunikasi dengan baik sama orang lain gitu. Gitu. Jadi eh, pesannya sih ke mahasiswa ya tetap dijaga aja, dipelihara aja perfeksionis itu, tapi untuk hal yang lebih positif. Jangan dibuat untuk menjadi ego dan menjadi apa ya istilahnya itu eh, bukan elitis ya. Apa ya istilahnya tuh? Menjadi kaum yang minoritas, gua mah perfeksionis, gua nggak bisa bergaul sama yang lain, nggak bisa masuk aku mah sama yang lain gitu. Nah, sepanjang tidak seperti itulah gitu. Perfeksionisnya jangan dibawa ke sana gitu. Begitu, Renata. Ya baik Ibu dan mungkin Eren juga sebagai mahasiswa yang bisa dibilang perfeksionis ya Bu, Eren Ya, eh setuju juga kalau mahasiswa ya harus punya sedikitnya gitu ya Bu sifat iya dong. perfeksionisme ini selama itu tadi tidak mengganggu atau enggak mempengaruhi banyak ke komunikasi sama orang lain karena sebagai makhluk sosial juga kita butuh orang lain juga ya Bu ya untuk Iya berkehidupan. dong, kita ini makhluk sosial. Dan komunikasi itu bersifat omnipresent, ada di mana-mana. Bagaimana mungkin kita menghindari itu semua gitu. Untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain, ya kan? Sampai ada istilahnya kan we cannot not communicate. Kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Ya, kalau misalnya dengan perfeksionis itu jadi menghambat dia berkomunikasi dengan orang lain, artinya perfeksionisnya cenderung lebih ke arah yang negatif kok. Saya gitu. Iya betul Ibu. Dan ya mungkin itu jadi penutup yang eh, seru untuk diketahui ya Ibu. Terima kasih sebelumnya udah Ya, mau bersedia menjawab pertanyaan Iren dari awal sampai akhir gitu Bu. Dengan ya, closing ya. statement tadi yang menarik dan wow gitu jawabannya. Dan ya mungkin Ibu segitu aja yang bisa Iren tanyain di topik kali ini. Mungkin di lain kesempatan ada topik-topik menarik lainnya yang bisa Ya, dibahas bareng sama Ibu juga gitu. Terima kasih ya. banyak untuk waktunya. Oke. Iya dan eh untuk teman-teman semua juga eh, berdasarkan tadi jawaban-jawaban dari Ibu dan dari Teh Tias sebelumnya, semoga banyak hal-hal baik yang bisa dipetik dari penjelasan Ibu dan Teh Tias, juga dari tanggapan aku gitu. Semoga Ya, membawa manfaat buat kita semua. Akhir ya. kata mungkin Ibu terima kasih banyak lagi Ya, untuk oke. ketersediaan Ya, waktunya. ya. Sukses ya. Ya, Ibu. Dan eh, boleh dadah-dadah dulu mungkin Ibu sama teman-teman di Oke. Ya, eh, saya kira sampai ketemu lagi nanti mungkin di topik-topik yang menarik ya. Kita bisa berbincang lagi dengan topik-topik menarik yang sekarang lagi hits atau lagi tren sekarang ya. Dan saya sangat senang sekali bisa berbincang untuk topik yang memang sekarang lagi fenomena ya fenomenal ini. Oke, salam. Bye. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.